Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Di hari Kamis biasanya kita membahas buku 70 kekeluaran wanita, dan alhamdulillah kita sudah menuntaskan 70 poin itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu sebagai ilmu tambahan buat kita dan memudahkan untuk mengamalkan serta menjauhkan semua muslim tidak terkecuali dari pelanggaran-pelanggaran tersebut. Dan sekarang kita pindah ke kajian buku baru, yaitu 40 hadis pilihan pembentuk karakter muslimah, lengkap dengan penjelasan dan penjabaran praktisnya. Ini ditulis oleh Mansur bin Hasan Al-Abdullah. Dan buku ini tentunya akan kita mulai bedah insyaAllah satu persatu hadis, kurang lebih ada 40 ya bahasan insyaAllah. Dan metode dalam buku ini beliau tidak memberikan judul dalam 40 pembentukan karakter itu, tapi beliau mengatakan hadis pertama, hadis kedua, hadis ketiga sampai hadis ke-40. Dan kita langsung saja insyaAllah masuk ke bahasan hadis yang pertama. Kalau saya memberikan judul tentang menjauhi pendapatan haram. Menjauhi pendapatan haram. Jadi ini pembentukan karakter muslimah yang pertama. Dan tentu nanti ada sebabnya ya, kenapa pendapatan haram ini yang didahulukan. Ya. Sehingga memang betul-betul kita harus berhati-hati darinya ya. Penulis mengangkat hadis yang pertama ini dalam bahasan pertama, yaitu dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kasbil ima." Rasulullah SAW melarang dalam kurung memakan dari hasil memperkerjakan budak wanita atau prostitusi. Hadis ini tentu masyhur ya. Dan hadis ini disebutkan oleh Imam Bukhari dalam Sahihnya di jilid 4 halaman 378, Abu Dawud jilid 3 halaman 710, Ahmad dalam Musnadnya jilid 2 halaman 287, 438, 454, dan juga di jilid 4 halaman 341. Jadi artinya hadis ini diriwayatkan oleh banyak sekali atau beberapa ulama, Bukhari, Abu Dawud dan Ahmad. Tiga ulama hadis ini kemudian Imam Ahmad menyebutkan di beberapa tempat karena kesahihannya jadi diulang, dijadikan sebagai dalil di beberapa tempat. Kemudian ada hadis yang selanjutnya masih di bahasan kita yang pertama ini, yaitu dari Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu. Dia berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an thamanil kalbi wa mahril bagiyyi wa hulwanil kahin. Bahwasanya Rasulullah SAW melarang memakan dari hasil menjual anjing dan mahar pelacur dan juga upah dukun. Jadi dua buah hadis ini yang dijadikan sebagai bahasan ya. Dan karena kita bicara tentang karakter muslimah, berarti kita sedang membahas tentang masalah ini ya. Dalam arti kata pendapatan pelacuran. Walaupun kita akan bicara nanti secara umum tentang haramnya pendapatan ya, yang dilarang. Tapi ini umumnya kalau berhubungan dengan wanita adalah menjauhi pergaulan bebas, menjauhi perzinahan ya. Apalagi sampai menjadikannya sebagai sumber bisnis. Sehingga sumber pendapatan dengan cara berzina. Wa na'udzubillah. Ya. Kita dengarkan dulu apa yang ditulis oleh beliau tentang penjelasan dua buah hadis ini. Baru insya Allah lebih panjang lebar kita paparkan nanti. Seperti biasa teman-teman yang ikuti dari awal, metode yang saya gunakan adalah kita tidak buru-buru menyelesaikan sebuah buku. Tapi kita akan coba mengorek mutiara-mutiara ilmu yang bisa kita jadikan sebagai pelajaran. Al-Hafidh, maksudnya Ibnu Hajar rahimahullah, di dalam kitab Al-Fath. Bagi teman-teman yang pegang bukunya, bisa dilihat Al-Fath maksudnya Fathul Bari. Fathul Bari ini nama atau istilah atau nama buku yang mensyarah Sahih Bukhari. Ya. Pada bab Qasbul Bagi wal Ima. Al-Bagiyu dengan huruf ba di fathah, dengan huruf ghain di kasrah, dan huruf ya di tasydid. Seperti wazan fa'il yang berarti pelakunya atau objeknya. Dalam arti kata babnya adalah bab
pendapatan pelacuran dan juga budak-budak wanita yang diperjualbelikan untuk melakukan perzinahan lalu hasilnya diambil oleh majikannya. Dikatakan oleh beliau Ibnu Hajar rahimahullah yang maknanya adalah perempuan pezina. Beliau berkata juga dalam bab thamanul kalb atau penjualan transaksi anjing. Bentuk jamak atau plural dari kata al-bagyu adalah baghaya, artinya zina dan perbuatan keji. Arti asal dari kata al-bigha adalah mencari, namun kata tersebut banyak dipakai untuk mengungkapkan kerusakan. Adapun mahrul bagi adalah upah yang diperoleh pelacur dari hasil zinanya. Ini dijelaskan oleh Ibnu Hajar rahimahullah tentang masalah yang dimaksud dengan pendapatan atau menjual ya, budak wanita ya, seperti yang dilakukan oleh kepala munafikin di Madinah ya. Ibnu Salul dia membeli budak-budak kemudian dia mempekerjakan mereka sebagai pezina lalu dia ambil hasilnya. Itu di zaman Nabi SAW dan itu turun ayat Al-Quran mengingatkan tentang tidak bolehnya hal tersebut tentunya. Dan juga hadis Nabi SAW ini sudah jelas melarang masalah itu. Ya, mungkin seperti juga sekarang banyak orang yang sengaja membuka tempat-tempat perzinahan dengan tujuan agar ya, dia bisa mengambil pendapatan dari para pezina-pezina tersebut. Al-Khattabi dalam Ma'alimis Sunan, nama buku beliau berkata pada juz 3 halaman 103, dahulu penduduk Mekah dan Madinah mempunyai budak-budak perempuan yang menanggung kewajiban memberikan pajak atau bayaran. Mereka bekerja pada orang lain, ada yang membuat roti, mengambil air, dan melakukan pekerjaan lainnya. Kemudian mereka harus membayar pajak atau upeti tersebut kepada majikan-majikan mereka. Apabila para budak perempuan terjun pada pekerjaan semacam itu dan mengerahkan kemampuan mereka, dalam keadaan mereka keluar rumah dan menanggung kewajiban membayar pajak pada majikannya, maka mereka atau sebagian dari mereka tidak bisa dijamin terhindar dari perbuatan keji dan mencari nafkah dengan cara melacur. Maka Rasulullah SAW memerintahkan untuk menghindarkan diri dari memakan hasil pekerjaan mereka, dan ketika bentuk pekerjaan mereka ini tidak jelas, maka tindakan memakan dari hasil mempekerjakan budak-budak perempuan itu telah dilarang. Ya. Dan lebih dibenci tentunya. Ini kata Al-Khattabi. Nanti akan lebih jelas kita paparkan ya. Saya masih membaca dulu sekarang untuk melihat apa yang telah disampaikan oleh penulis di sini. Asy-Syaukani dalam Nailil Autar berkata pada juz 7 halaman 384, kasbul bagi adalah upah yang diperoleh pelacur dari hasil zinanya. Dan para ulama sepakat tentang haramnya hal tersebut. Juga As-San'ani dalam Subul As-Salam. Nah, ini autor Subul As-Salam buku-buku yang sangat masyhur ya. Berkata pada juz 2 halaman 458, hukum asal an-nihyu atau larangan adalah haram. Haram untuk mencari pendapatan dari perzinahan atau dari pekerjaan-pekerjaan yang dasarnya diharamkan dalam Islam. Karena tadi dalam hadis juga ada disebutkan tentang transaksi anjing yang dasarnya haram untuk dimakan. Begitu juga dengan menjadi dukun, mendapatkan upah dari pendukunan tersebut. Hingga dia berkata yang kedua adalah haramnya mahar atau upah pelacur, yaitu sesuatu yang diperoleh pelacur sebagai imbalan zina. Nabi SAW menamakannya mahar sebagai bentuk hiasan. Maka harta tersebut adalah haram. Para ahli fikih memiliki perincian hukumnya yang semuanya kembali kepada bagaimana cara ia memperoleh harta tersebut. Dan yang dipilih atau dirajikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah adalah bahwa upah tersebut dengan semua cara untuk mendapatkannya harus disedekahkan dan dikembalikan kepada yang memberinya karena ia memberinya dengan sukarela dengan imbalan pengganti. Tidak boleh orang yang membayarnya tersebut minta dikembalikan. Jadi upah tersebut adalah hasil mencari nafkah yang kotor yang wajib disedekahkan. Maksudnya dikeluarkan. Tapi tidak ada nilai pahalanya karena dasarnya haram. Pelaku kemaksiatan tidak boleh ditolong dengan memberikan keinginannya serta mengembalikan hartanya.
Ini kurang lebih yang ditulis oleh penulis. Metode ini sama saya gunakan pada saat membedah buku 70 kekeliruan wanita ya. 70 kekeliruan wanita, kemarin pada saat kita bedah, kita membaca dulu semua, baru kemudian kita rincikan. Baik, coba teman-teman sekalian kita kembali ke hadis dulu. Supaya kita bisa betul-betul mengambil mutiaranya. Hadis, ada 2 buah hadis ditulis di sini oleh beliau. Di bahasan kita pertama, pembentukan karakter muslimah. Yang pertama yaitu menjauhi pendapatan haram. Terutama kalau yang berhubungan dengan muslimah, umumnya itu adalah pelacuran. Karena akan kita rincikan nanti insya Allah seperti apa bentuk pelacuran itu. Yang mungkin ada juga di antara muslimah yang terjerumus tapi dia tidak sadar kalau itu pelacuran. Hadis yang pertama adalah Abu Hurairah mengatakan radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW melarang, Rasulullah SAW an kasbil ima. Melarang memakan dari hasil memperkerjakan budak wanita untuk perzinahan. Nah, saya rincikan dulu poin ini supaya menjadi sebuah pelajaran pertama dari bahasan kita. Yang pertama, dalam Islam ada pengaturan tentang hukum perbudakan. Ya, alhamdulillah di masa kita sekarang sudah tidak ada perbudakan lagi. Sudah disepakati secara internasional tidak ada lagi perbudakan. Tetapi di zaman-zaman dahulu ada perbudakan. Hanya saja bedanya antara Muslim atau Islam dengan agama yang lain. Kalau agama yang lain, budak benar-benar tidak punya nilai sama sekali. Tidak dihormatin, boleh dipukul, boleh dipekerjakan semaunya, boleh disiksa, boleh di segala macam. Islam datang mengatur itu. Islam datang mengatur dan menata. Perbudakan bisa terjadi karena peperangan. Misalnya orang berperang lalu kemudian kalah dalam peperangan. Ya. Sehingga akhirnya diperjualbelikan di pasar perbudakan. Ini zaman dulu kita bicara ya. Atau ya, bisa juga perampokan, orang lagi jalan, sekarang alhamdulillah aman, di mana-mana ada medsos bisa disebarluaskan, begitu ada kriminal sedikit saja sudah ketahuan gitu ya. Zaman dulu nggak ada itu semua. Maka Anda kalau keluar di zaman dulu, ya, belum ada mobil, belum ada pesawat, bahkan ada mobil pun di awal-awal masih ada ya perampokan-perampokan di tengah jalan. Anda jalan dari satu kota-kota lain dihadang, kemudian diambil semua harta Anda. Lalu Anda dibawa pada masa itu ke pasar perbudakan. Mereka jual lagi supaya mereka bisa mendapatkan uang dari hasil penjualan manusia. Dan ini hukumnya haram dalam Islam. Ya. Tapi ini saya berikan gambaran bagaimana perbudakan terjadi di masa dulu. Ya. Bahkan umumnya orang bebas, tapi diperbudakkan oleh manusia-manusia yang lainnya. Ya. Di masa-masa sekarang ini juga terjadi kayak penjualan transaksi manusia ya. Yang kadang-kadang pada saat dari negara hanya dibuat akad. Kalau orang itu adalah, bebas dia. Akadnya misalnya mau dari satu negara ke negara yang lain, bekerja di sebuah pabrik, bekerja di sebuah instansi. Nanti tiba di sana, beda. Mereka tiba-tiba digiring, masuk ke sebuah tempat ya, perzinahan atau prostitusi. Kemudian mereka harus ikut. Ya. Semuanya, paspornya, segala macam surat-suratnya ditahan. Lalu mereka hanya dipekerjakan secara paksa, ya seperti diperbudakan, ya, mau nggak mau. Lalu mereka dihidupkan juga dari situ. Ada yang berusaha melarikan diri, kemudian selamat. Ada yang berusaha melarikan diri lalu dibunuh. Ada yang segala macam kisah yang tidak asing lagi tentunya terjadi di alam manusia ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan semua dari kita ini semua dari kriminal-kriminal seperti ini. Tapi itu terjadi. Tidak asing kita dengar ada penjualan manusia. Tapi zaman dulu lebih nyata gitu ya. Nah, makanya Islam datang memerintahkan dalam Al-Quran fakku raqabah, tahrir raqabah, bebasin budak. Ya. Teman-teman kita Muslim yang di Myanmar itu saya dapat informasi dari beberapa teman-teman itu mereka ditawan, ditaruh di penjara dan kalau ada Muslim yang datang mau bebasin silakan bayar sekian ribu dolar boleh bebasin. Jadi seakan-akan mereka itu memang diperbudakkan, akhirnya dijual ya. Ini contoh-contoh saja. Gitu. Nah ini hal-hal yang berhubungan dengan masalah perbudakan. Nah ada yang lebih parah daripada itu. Kalau ini kenapa bisa ada perbudakan ya? Tapi yang kita ingin bahas adalah di zaman dulu ya, budak-budak ini mereka beli, ada yang dipekerjakan di rumah. Ada yang dipekerjakan di kebun, ada yang apalah ya membantu segala macam. Ada yang dibebasin lalu dinikahi, ya seperti itu. Kalau wanita misalnya ada seperti itu.
terjadi. Dan ini masih umum, dalam Islam pun itu dibolehkan. Ya, tetapi kita tetap dianjurkan agar bebasin budak, bebasin sebuah ibadah yang sangat besar. Ya, di sisi Allah SWT. Bahkan perbudakan bisa menjadi kafara atau penebus terhadap kesalahan-kesalahan. Misalnya orang berhubungan biologis yang hari Ramadan, suami istri. Kan sebagai bentuk taubatnya kepada Allah SWT, dia bebasin budak. Kalau tidak ada baru dia puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak bisa baru kemudian dia memberikan makan 60 orang miskin. Nah, jadi seperti itu kurang lebih perbudakan di dalam gambaran Islam. Dan juga kalau di alam yang selain muslim itu luar biasa. Budak itu ada nilainya. Anda bisa baca dalam kisah-kisah bahkan di era-era tahun 1800-an, 1700-an Masehi itu masih luar biasa perbudakan gitu kan. Ya, bagaimana orang-orang dari Afrika diambil lalu diperbudakkan di sebagian negara-negara non-muslim. Dan itu kisah tidak asing. Secara histori ada semuanya. Nah, yang dibahas ini adalah kalau ada orang membeli budak-budak tersebut kemudian mereka mempekerjakan sengaja menjadi pelacur. Atau mempekerjakan pada sumber-sumber haram. Maka ini hukumnya tidak boleh. Islam melarang masalah itu. Tapi kalau budak-budak ini dipekerjakan di pendapatan halal kemudian dia berbagi dengan majikannya itu tidak ada masalah. Itu dibolehkan dalam Islam. Makanya Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah punya seorang budak yang dia beli di pasar radhiyallahu anhu ajma'in, kemudian budak ini izin bekerja. Maka Abu Bakar izinkan dia bekerja untuk dia hidup segala macam. Nah, sering kali dia sebagai tanda terima kasih kepada Abu Bakar dia pun mengambil membeli makanan hasil kerjaan dia beli makanan, kemudian dia makan bersama Abu Bakar. Satu waktu Abu Bakar radhiyallahu anhu sering kali kalau dia pulang bawa makanan malam hari, Abu Bakar sebagai bentuk penghormatan kepada si budak ini makan bersama. Dan selalu tanya, kamu dapat kerja apa hari ini? Oh, saya kerja ini, saya kerja di kebun kurma, saya kerja ini, kerja itu. Yang halal Abu Bakar ikut makan. Satu waktu Abu Bakar lupa nanya, kemudian makan. Habis makan baru Abu Bakar tanya, mengatakan, kau hari ini beli dari mana makanan ini? Dia mengatakan, dulu di masa jahiliyah sebelum Islam, saya pernah pura-pura jadi dukun. Jadi jadi dukun aja sudah nggak boleh, ini pura-pura jadi dukun. Gitu kan. Dan dia bilang, saya pernah ketemu dengan seseorang, ya, tanda kutip pasien di situ. Kemudian saya menyampaikan sesuatu, ternyata terjadi seperti apa yang saya sampaikan. Lalu dia merasa punya utang. Sekarang dia ketemu sama saya, lalu dia bayar. Nah, ini yang saya beli. Maka Abu Bakar tanpa berpikir panjang mengorek tenggorokan beliau lalu memuntahkan makanan tersebut karena mengetahui bahwasanya ini pekerjaan haram. Dan juga sebagaimana dalam hadis yang kedua dijelaskan, memakan dari hasil perdukunan tidak boleh. Benar-benar jadi dukun aja tidak boleh, apalagi pura-pura jadi dukun, kan gitu. Seperti itu. Nah, ini di hadis pertama. Hadis yang kedua dari Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu. Dan ini kita jadikan sebagai pelajaran yang kedua, mutiara yang kedua dari hadis yang kita pelajari. Kalau pelajaran pertama tentang masalah perbudakan tadi, yaitu Abu Mas'ud mengatakan, anna Rasulullah SAW naha an thamanil kalbi. Bahwasanya Nabi SAW melarang memakan nilai jual anjing. Jumhur ulama sepakat kalau transaksi anjing hukumnya haram. Tidak boleh ada seorang muslim pun menjual anjing. Karena dasarnya haram untuk dikonsumsi. Ya. Kita sudah tahu juga najis kalau dia menjilat. Ya. Tubuh harus dibersihkan dengan tanah, dengan air. Begitu juga dengan bejana. Kalau dia pakai minum segala macam, ini memang najis, tidak boleh. Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan supaya kita tahu ini hewan yang tidak boleh kamu makan dan seterusnya, seperti itu kurang lebih. Nah, Abu Hanifah rahimahullah mengkhususkan di bab transaksi jual beli anjing ini ada yang boleh khusus anjing untuk berburu, anjing untuk berburu. Karena Allah sebutkan dalam surah Al-Maidah, surah nomor 5 di ayat 4-nya. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala membolehkan kita berburu dengan menggunakan anjing berburu. Biasanya badannya anjing itu agak ramping dan ada bintik-bintik hitamnya ya. Atau intinya jenis anjing yang dipakai untuk berburu. Ini Abu Hanifah beristihad rahimahullah. Kami pernah belajar dalam fikih masalah ini. Kalau beliau mengatakan khusus anjing berburu karena boleh dipakai maka boleh ditransaksikan. Tapi itu tetap tidak boleh dimakan. Hanya untuk dipakai jasanya. Misalnya seorang muslim jual anjing, ya,
untuk berburu dengan tujuan juga dipakai untuk berburu. Ya, seperti itu kurang lebih. Tapi jumhur ulama sekali lagi dan kami condong dengan pendapat jumhur ulama itu tidak boleh. Ya. Intinya tidak boleh sama sekali transaksi, nggak boleh interaksi, nggak boleh dibisniskan ya, masalah anjing ataupun hewan-hewan yang hukumnya dasarnya haram. Dan ini cukup banyak hadis Nabi SAW yang menyatakan bahwasanya anjing ini kalau dipelihara tidak akan masuk malaikat di rumah. Ya. Banyak hal-hal yang berefek. Bahkan pernah Nabi SAW mau masuk rumah lalu kemudian beliau menahan diri sejenak. Setelah itu masuk ke dalam rumah lalu Aisyah bertanya radhiyallahu anha, ya Rasulullah kenapa anda tadi masih menahan diri di depan? Gak langsung masuk. Kata Nabi SAW di depan rumah tadi ada anjing. Dan Jibril bersamaku tidak mau masuk sampai anjing itu pergi. Ya. Maka itu contoh saja. Jadi seorang muslim memang tidak perlu membuka pintu ini. Ini kita sayangkan kadang-kadang subhanallah ada banyak muslim karena pola hidupnya bukan mengikuti Islam. Maka yang dia pikirkan dan dia lakukan adalah bagaimana dia bagaimana dia mengikuti cara-cara orang non-muslim sehingga memelihara anjing, bahkan naudzubillah pelukan dengan anjing, tidur sama anjing, mencium anjingnya gitu kan. Itu naudzubillah penuh najis gitu kan. Dan ini harusnya seorang muslim hati-hati. Ya. Saya pernah dipanggil di sebuah tempat, ternyata yang tempat itu yang mau diadakan acara pengajian itu ada anjing, subhanallah. Dan nanti setelah itu baru saya tahu dan saya memberikan nasihat masukan supaya tidak boleh gitu. Dan ada pernah di salah satu pengajian seorang ibu bertanya, mengatakan masa hobi aja melihara hewan tidak boleh? Saya bilang bukan tidak boleh, tapi pada hewan yang dibolehkan dalam Islam. Dan Anda harus patuh dengan ajaran Islam kalau seorang muslim. Seperti orang pelihara kucing misalnya, hewan-hewan ternak, ayam, ikan, hal-hal yang dibolehkan. Kenapa harus anjing gitu? Ini karena sudah terlalu mengikuti kehidupan dan pola orang-orang non-muslim sehingga dianggap itu adalah sebuah prestasi atau sebuah kelebihan. Nggak ada masalah, ini semua tidak benar. Ya. Ini perlu digarisbawahi tentunya.